Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Levin Kahormi. Jika kalian pecinta kisah-kisah horor, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan misteri yang akan membuat pikiran kalian terus bertanya-tanya. Sebelum kita mulai, bayangkan sejenak. Dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Apa kalian siap untuk mengalami ketegangan yang nyata? Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan suara saya membawa kalian ke dalam dunia yang mencekam. Selamat datang di Levin Kahormi. Kisah ini akan menghantui mimpi kalian. Mari kita mulai. Sial! Umpat Santo sambil menggebrak meja, membuat kopi hitamnya tumpah. Santo bangkit, dia buru-buru masuk ke rumah, lalu bersiap untuk berangkat dengan membawa beberapa helai pakaiannya yang sudah dimasukkan ke dalam buntalan kain yang diikat. Aku berangkat, Eyang. Pamit Santo, dia berjalan cepat setengah berlari ke arah utara. Tujuannya adalah pertigaan di ujung desa. Untuk sampai ke perbatasan desa, Santo harus melewati perkebunan karet yang tergolong sepi dan wingit. Semoga delman Pak Dahlan masih belum ada yang menaiki. Kalau terlalu lama nunggu, bisa kemalaman aku. Gumam Santo sambil berlari. Dari kejauhan, dia melihat delman Pak Dahlan sudah berjalan. Santo berteriak memanggil sambil mempercepat langkahnya. Namun sialnya, sebuah batu membuatnya tersandung dan jatuh. Kakinya terkilir, susah digerakkan. Pak Dahlan, tunggu Pak! Seru Santo, namun delman satu-satunya di desa itu tampaknya sudah pergi menjauh. Pakai acara jatuh segala. Sekarang aku kudu piye? Aku ketinggalan delman. Mau balik ke rumah jauh. Mana kakiku sakit pula. Keluhnya. Santo melihat sekitar dan mendapati langit sudah mulai menggelap. Lelaki itu menengguk salivannya dengan susah payah. Tidak apa-apa. Maghrib masih lama. Mending jalan pelan-pelan dan kembali ke rumah. Gumamnya berusaha menguatkan diri. Santo berjalan tertatih-tatih, menyeret langkahnya melewati jalanan yang becek dan berbatu. Suara meringis berkali-kali keluar dari mulutnya. Sial. Tidak bisa. Aku pasti terlambat sampai ke rumah. Ini sakit sekali. Rasanya aku tidak kuat buat sekedar melangkah. Umpat Santo sambil meringis. Sejenak, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon karet. Menyandarkan punggungnya di sana. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membuat rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang tanpa bisa dia cegah. Perlahan tapi pasti, kedua mata Santo terpejam. Dia ketiduran di tengah perkebunan karet yang kini mulai diselimuti kegelapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara adzan terdengar berkumandang merdu dari surau desa sebelah. Hari sudah petang, namun Santo justru begitu lelap dalam lenanya di tempat yang tak semestinya. Sementara itu, di rumah Bu Jamila. Bu, sampean kenapa? Apa ndak mau cerita sama bapak? Sampean marah gara-gara semalam ndak bapak kasih jatah yo? Bapak kelaparan Bu, mana bisa ngejatah sampean? Terocos Pak Joko panjang lebar. Bu Jamila masih betah bersembunyi di balik selimut tebalnya. Tubuhnya menggigil, namun keringat dingin keluar dari pori-pori kulitnya yang tak lagi kencang. Dengan perlahan, Bu Jamila menurunkan bagian atas selimutnya hingga menampakkan bagian mukanya saja. Sebenarnya, gumamnya dengan suara bergetar. Sebenarnya opo? Tanya Pak Joko yang kini mengambil posisi duduk di tepi ranjang. Sebenarnya semalam. Apa Bu? Cepetan toh. Bapak penasaran iki lho. Desak Pak Joko. Dah yo sampean diam dulu toh Pak. Aku mau cerita tapi dipotong terus. Sahut Bu Jamila bersungut-sungut. Hehehe. Maaf Bu. Ya wis lanjut wis. Seru Pak Joko. Ibu lihat Mbak Karso. Dia
Jendela terhempas kuat, membuat Bu Jamila dan Pak Joko terjingkat kaget. Mawar menampakkan dirinya tak jauh dari jendela kamar, namun hanya Bu Jamila seorang yang bisa melihatnya. Mulut Bu Jamila menganga, namun suaranya tercekat. Ia ingin berteriak, namun tak bisa. Bu, sampean kenapa kok mangap-mangap? Walah, kesambet ah, apa sawanan? Seru Pak Joko panik. Bu Jamila masih terdiam. Tatapannya terkunci pada sosok yang tengah menatapnya tajam dengan pasang mata merahnya yang menyala dalam gelap. Dia mendekat ke arah jendela, membuat Bu Jamila semakin ketakutan. Badannya bergetar hebat, sosok Mawar tersenyum menyeringai, darah berwarna merah kehitaman mengalir dari sela-sela mulutnya. Dia menggerakkan kepalanya pelan seolah menggeleng. Bu Jamila paham, Mawar pasti tak ingin apa yang Bu Jamila lihat malam itu diketahui oleh orang lain. Kedatangan Mawar sebagai tamu tak diundang malam ini seolah membawa ancaman tersendiri baginya. Kau bicara, kau mati. Bisikan lirih menerpa gendang telinga Bu Jamila. Tubuhnya semakin menegang, pasang matanya mendelik, andai bisa dia ingin memejamkan mata sejenak. Melihat Bu Jamila tak kunjung membaik, Pak Joko semakin kalang kabut. Duh Gusti, piye iki? Seru Pak Joko yang tengah dilanda panik. Ndak ada salahnya aku coba cara jitu yang diajarkan simbahku, ujarnya. Pak Joko segera naik ke atas amben, berdiri membelakangi Bu Jamila. Sejenak Bu Jamila lega karena pandangannya terhalang dari sosok menyeramkan itu. Namun tiba-tiba angin hangat berbau tak sedap menerpa wajahnya. Bu Jamila seketika lemas, dia rubuh jatuh merebah di atas amben. Syukur, caraku manjur, ujar Pak Joko bangga. Bu Jamila tengah berusaha menetralisir degup jantungnya yang menggila saat tiba-tiba pandangan matanya kembali menangkap bayang sosok itu. Lagi, Bu Jamila ternganga lebar. Dalam posisi terlentang, dia bisa melihat jelas sosok Mawar merayap dengan tangan dan kaki menempel erat di bagian atas langit-langit kamarnya. Lah, kok kumat lagi toh? Seru Pak Joko. Pak Joko berlari keluar kamar, berniat mengambil air untuk istrinya. Enggak Pak, jangan pergi, aku takut. Seru Bu Jamila dalam hati. Sosok Mawar menjatuhkan diri dan melayang dalam posisi tengkurap tepat di atas Bu Jamila. Wajah Mawar dan Bu Jamila saling berhadapan. Air mata wanita berbadan gempal itu tumpah sudah. Dia ketakutan setengah mati. Bibirnya bergetar, ingin mengumpat mengusir, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Aku peringatkan sampean Budi, bisik Mawar. Pandangan Bu Jamila mengabur, lalu sedikit demi sedikit berubah jadi gelap. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, dia masih bisa menangkap suara tawa cekikikan Mawar yang seolah mengejeknya. Gelap. Bu Jamila tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Keheningan dan kegelapan memeluknya erat. Aduh, jancuk, tikus gendeng. Umpat Santo yang terkejut karena merasakan jarinya perih akibat gigitan tikus. Dia mengibas-ngibaskan tangannya dengan tujuan mengusir tikus itu agar menjauh pergi. Beberapa saat kemudian Santo tersadar. Dia masih ada di tengah-tengah perkebunan karet. Astaga, wis gelap toh. Aku pasti ketiduran ini, gumam Santo sambil meraup kasar wajahnya. Dengan berpegangan pada batang pohon karet, dia mencoba untuk berdiri meski susah payah. Setelah berhasil berdiri, Santo mulai menyeret langkah kakinya yang pincang menuju ke arah jalan pulang. Tak adanya penerangan membuat Santo berkali-kali tersandung dan tersungkur. Asem tenan, gelap banget toh. Aku ndak kelihatan jalan, umpat Santo. Entah sudah pukul berapa sekarang, yang jelas sepanjang mata memandang, yang Santo lihat hanyalah kegelapan yang tak berujung. Entah kenapa perjalanan malam ini terasa begitu panjang. Sudah berjam-jam Santo berjalan menyusuri jalan di tengah-tengah perkebunan karet, namun jalanan masuk menuju desa belum juga tampak. Lah, kenapa jalanan desa kok belum juga kelihatan dari tadi yo? Masa sih aku salah jalan? Gumam Santo. Dia berhenti sejenak, sekedar untuk menetralkan nafasnya yang mulai terengah-engah. Dia berpegangan pada batang pohon di pinggir jalan. Capek sekali. Sudah berapa lama aku jalan? Gumamnya bermonolog. Suara tawa khas hantu perempuan terdengar menggema. Santo mundur, bersandar pada pohon.
berharap pohon itu bisa menyembunyikannya dari sosok yang entah apa. Jantungnya berdebar-debar tak karuan. Angin bertiup, membuat dedaunan bergemerisik. Di tengah keheningan yang mendominasi, Santo tampak celingukan dengan was-was. Hening. Tawa itu tak lagi terdengar. Sejenak, Santo merasa aman. Sudah pergi ternyata. Gumamnya membuang nafas lega. Apa nih mas? Aku di sini loh, menemani sampean. Sahut suara perempuan yang berasal dari atas pohon. Santo mendongak. Ia mendapati sosok bergaun merah dengan mata menyala warna senada. Dia terbang turun, melayang cepat menubruk tubuh Santo. Santo terjengkang ke belakang. Setan, setan! Teriak Santo. Kowe lebih setan dariku, Santo. Suara serak berganda terdengar menggema. Mawar! Ujar Santo dengan kalimat yang terputus-putus. Sekarang, aku benar-benar akan jadi iblis sesuai yang kalian katakan. Gak cuma itu. Mawar mendekat, lehernya bergerak ke kanan dan ke kiri hingga suara gemeretak tulang terdengar. Aku akan jadi malaikat maut untuk kalian yang terlibat dalam kesakitan yang aku alami. Imbuhnya lagi. Santo terlempar jauh, punggungnya menghantam pohon begitu keras, lalu tubuhnya menghempas tanah menimbulkan suara berdebum. Ya, begitulah kisah menakutkan ini berakhir. Jadi ingat, di setiap bayangan ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menikmati cerita ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor yang membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah baru dari channel ini. Dan jika ada kisah horor pribadi yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ceritamu akan menjadi kisah berikutnya yang akan kami angkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel baru kami supaya bisa cepat berkembang dan semakin baik lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.